Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kufar to lagu maring wong akeh. Maknane ngucap utawi damel syariat al-ghairallahi ana ta ing liyane apa. Attakhidhu ngalap sapa ingsun waliyan ing waliyan ing wali wong sing ngurusi dodat sing ngurusi. Aku dulu tegese nyembah ingsun du ing ghairallah. Sifate Allah fatiri samawati kang gawe pira-pira langit wal ardi lan. Fatir ndamel sing tanpa percontohan niku jenenge fatir. Ai mubdihi ma tegese kang nyiptakno samawat lan ardh. Bahwa hale te Allah yutimu iku ngekeki rezeki sapa Allah. Manane ya rezeki tegese paring rezeki sapa Allah. Wala yutamu lan ora den paringi rezeki sapa Allah. Ora dikai dahar sapa Allah. Yurizaku tegese ora den kaidahar sapa la manane la attakhidhu ghairallahi waliyan la aku ora bakal ngalap liyane Allah dadi pangeran la attakhidhu ghairallahi waliyan. Kul ngucap sira Muhammad ini satemene ingsun umirtu den perintah ingsun anakuna ing yen to ana sapa ingsun iku awalaman aslama iku kawitane wong aslama kang Islam sapa lillahi maring Allah. Tentu Quran awalaman aslama iku min hadi umati saking diitung ikilah umat. Wala takunanna wakilali. Wakilat tekse den ucapno utawa den dawono li maring ingsun utawa den wahyakno li maring ingsun apa wala takunanna. Lan aja ana temen sira Muhammad unal musyrikina setengah saking wong sing nglakoni syirik. Lakoni nyebutokno bihi kelaman Allah. Kul ngucap sira Muhammad ini saat temen ingsun akhofi wedi ingsun in asaitu lamun durakane ingsun robbi ing pangeran ingsun. Duraka tenan iku bi ibadati ghairihi kelan nyembah liyane Allah. Ingsun wedi ada bayomen ing sisane dina azimin kang gedhe. Wa ta'al adab yaumin azim yaumul kiamati dina kiamat. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man, to dislametno sapa man bina lil maf'ul. Ayil adzab tegese den enggokno apa adab anhu saking man. Wal fa'ilu te fa'il iku Allah. Dadi may yasrifu anhu. Dadi man desapane wong yasrif iku nyelametno sapa Allah ku ing man. Antu saking napa adab nak dibinakno napa fa'il kira iki to napa may yusraf anhu man desapane wong yusraf iku den enggokno sapa man manan dislametno sapa man bil bina lil maf'ul terus kira iki to ayil adabu tegese den enggokno apa adab sangka man wal fa'ili lan den mabnekno ning fa'il mamane mabni ma'lum di may yasrif anhu yauma idzin faqat rahim. Iman desapane wong yasrif iku nyelametno sapa apa kuwi iman. Utai fa'il Allah walil fa'il lan den mabnekno ning fa'il maknane mabni maklum ala Allah wala aitu ta'ait mahdhufun tadbir. Ay may yasrifu anhu anil adab yaumil kiamat ing dalem dina kiamat faqat rahimah mongko teman-teman wis melasi sapa wa iman. Mesti ukuran selamat itu sausé jengben teng akhirat mboten mlebu neraka. Teng dunya ora jelas. Ukurane selamat menapa? Wali masyhur Salman Al Farisi pas badhe fakih Baitul Muqaddas awise menaklukkan apa Syam iku badhe ana acara syukuran jare Salman Al Farisi sok nak wis warga lagi syukuran. Nah saiki ora jelas masyhur. Jadi jare Salman Al Farisi sok nak aku wis mlebu swarga nak syukuran kita undang. Ya penak gratis murah. Kulo ya rencana ngoten sampeyan swarga tak undang ya. Saiki wis ra usah. Tak undang ora ono ya alamat.
Masyhur makalah Salman Al Farisi. Jadi tadi mayyusraf anhu yauma idzin faqat rahim. Jadi ukuran selamat itu yauma idzin asani iki wis padha ra jelas. Meskipun padha ra jelas itu ada yang jelas. Yaitu bahwa kita nyembah Allah itu tanpa syarat ada surga ada neraka. Mulane iman itu dilatih. Piye-piye kita itu kadang sesat itu mergo terlalu nggawe ukuran swarga. Jadi sawangane iku kok mbok rewangi ibadah tenanan jebule gak mlebu swarga. Itu ya bagian dari trike setan nyesatkan. Mestine setan ya mbok bantah. Umpama Allah ora gawe swarga, ora gawe neraka, tetep Allah itu secara dzate wis layak napa disembah. Makanya dulu orang-orang sufi itu bikin guyonan itu masyhur, guyonan orang sufi itu masyhur, kayak guyonan tersesat di jalan yang terang. Tersesat di jalan yang terang kayak tadi. Kita nyembah Allah krana mlebu swarga itu kan jalan yang terang. Tapi jalan yang terang ini mudah sekali dipatahkan oleh setan. Engko nang mbok rewangi ngono jebule gak mlebu swarga. Beda dengan orang yang sudah ilmu hakikat. Umpama Allah ra nggawe swarga, tetap Allah adalah zat sing layak disembah. Masyhur dengan hadis qudsi, ada orang soleh digojlok pangeran. Laulam akhluk jannatan wala naron. Alam akun ahlan an utoa. Jadi ada orang soleh dari geblek kan. Soleh dari geblek atau ngaji kita koi. Kowe kena apa nyembah aku ben berswarga. Kalau orang nyembah ketenangan kalau wedi neraka, insyaallah apa? Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak layak disembah? Nangis soleh. Tapi ya keliwat, no? Gobe wis ra ketulungan. Nah, sehingga dengan teori saya ini yang baru saya katakan ini, kualitas makna Quran itu ya di situ itu. Nanti kalau cek di semua Quran mulai awal sampai akhir, kualitas fattakuni dengan fattakun nar itu tentu tinggi fattakuni, karena itu menunjukkan kamu punya akal. Fattakuni terusannya ya ulil albab. Kalau kamu punya akal ya fattakuni, bukan fattakun nar. Karena justru fattakuni itu yang kualitas A, karena kalau Allah nggak menciptakan surga dan neraka pun kita tetap nyembah. Ini disebut fattakuni ya ulil albab. Jadi kualitas makna Quran ditentukan sejauh mana kita punya perangkatnya. Tapi nak ono fatakun nar kowe wedi mergo terus gambarane wong alaiha malaikatun ila sida jumlah sunnah wa samane wong sangar-sangar. Itu cara mubalek zaman Sayyidina Ali diusir. Lho masyhur. Sayyidina Ali ono wong khutbah ning masjid. Khutbah cerita serune neraka napa? Wah neraka ngene-ngene wis warani wis Sayyidina Ali. Neraka iku mubalek usane nyifatin neraka. Neraka piye padha karo makhluk. Wong kok wedi makhluk, wedi kok mbek pangeran. Terus langsung di PHK. Karena tadi ya, sampean kalau baca Quran kayak saya, ayat fattaku wa fattakuni itu lebih banyak sebetulnya di Quran. Ada beberapa ayat yang kecil sekali, misalnya fattakun nar itu kecil sekali, jumlahnya tidak banyak, tetap banyak fattakuni, fattaku. Makanya kita misalnya bilang, kita 1 tambah 1 berapa? Kita pasti jawab 2. Itu entah dikasih hadiah tanda, tetap kita akan jawab 2. Karena itu objektivitas, satu kebenaran hakiki bahwa 1 tambah 1 itu. Tapi kenapa untuk 1 tambah 1 kamu katakan 2 tanpa syarat dapat hadiah? Untuk nyembah Allah yang lebih hakiki daripada matematika itu kamu minta hadiah. Itu goblok model apa lagi? Makanya ikhlas itu dilatih bil ilmi. Makanya saya tuh tidak setuju ada orang bilang ikhlas itu susah. Itu tidak susah. Justru yang enggak ikhlas itu yang susah. Menurut saya ikhlas itu rasional. Kayak kula mulang sampean kudu ikhlas karena nak golek ganjaran Allah itu zat sing abadi. Sementara seneng meneng aku gak abadi. Lah cau bocah ra jelas ini dimani untuk apa? Seneng mbek aku jelas ra abadi. Beda pilihan presiden itu sebenarnya. Iman-iman rai ini guys. Seramu tuh. Terus saya misalnya ngaji demi sampean itu kan goblok banget. Arab-arab dongamu ke daerah muslim. Swarga kan gitu. Arab-arab salam template muka itu lu melarat di bang aku.
Coba itu kan nggak ada yang prospek, nggak ada yang jelas. Tapi nanti krono Allah zat sing abadi, yang kaya raya, yang rahmatnya tidak lu susah ya apa sih? Demi zat yang luwih superior. Jadi menurut saya ikhlas itu rasional. Justru yang nggak ikhlas itu yang geblek. Mana kalau kue itu, kalau sosial semau gue, semua sambil pangeran. Kalau apa kok anu tatanan sosial goblok. Bukan karena kita sombong. Orang yang nggak ikhlas itu yang lebih sombong. Pangeran daripada noliane pangeran. Dan itu harus dilatih terus menerus untuk supaya itu tadi kata orang-orang sufi dulu, saya lahir sendirian, saya masuk kuburan sendirian, saya dihisab sendirian, mali wan nas. Lalu urusan saya dengan manusia itu apa? Meskipun kita akhirnya top down ya, artinya karena Allah memerintahkan umat Nabi saat ini jelas. Terus akhirnya sakit. Tapi tetap willingnya Allah sih. Terus dari eling Allah itu Allah memerintahkan penyafaati wong ra jelas-jelas itu. Tapi jangan dibalik wong ra jelas jadi bertim. Oh itu goblok banget. Tapi sekarang cerita neraka itu lebih menakutkan ketimbang cerita Allah. Itu kan geblek banget. Neraka itu enggak apa-apa, neraka itu tetap makhluk. Jajal harus gemuk rokok, itu rapi ini. Ya jajal kok. Asal kowe para pangeran itu kok gak piye. Masyhur. Rokok itu biasa wae, artinya biasa kan para pangeran masyhur ada orang di masuk neraka malah wiridan ya Hanan ya Hanan. Ketika ditanya malaikat, kamu bukankah kecewa sama Allah kok non rokok? Jadi dia santai wiridan ya Hanan ya. Sama Allah dimasukkan swarga kon wiridan ning swarga. Ketika ditanya malaikat, lho kene neraka cek eling pangeran, cek muji-muji pangeran. Memangnya kenapa? Dia tetap Tuhan saya dan dia tetap punya sifat Hanan, sifat mana? Tapi kamu kan di neraka, apa hubungannya? Ketika malaikat itu lapor ke Allah, piye jare kau laku? Dia tetap muji jenengan. Dua abdi hakon, dia kau laku tenan. Kon wiridan ning swarga. Terus wiridan ning swarga. Jadi neraka itu ya harus kita takuti, tapi kita takut neraka itu karena simbol itu hijabun anillah. Kita masuk neraka itu berarti hijab anillah. Itu yang kita takuti. Makanya kata orang sufi, yang menakutkan neraka karena itu ibaratun anil hijab. Sebenarnya bukan masalah nerakanya, tapi itu hijab. Sehingga kalau neraka itu tidak bukti hijab, ya sekali lagi ya, kalau neraka itu tidak bukti hijab, maka sebenarnya neraka itu tidak apa-apa. Nah, neraka untuk orang mukmin itu tidak bukti hijab, tapi bukti tadhir apa? Disucikan. Sehingga ini beda, sama-sama neraka tapi beda. Makanya saya akhir-akhir ini punya metode bahwa saya kan akhir-akhir ini sering ya sudah dulu teman intensitas saya lebih sering sekarang. Maknani Quran itu pancen paling enak itu dikai satu hakoek yang mendasari. Biasanya Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Ya saya ulang lagi, Quran turun itu tidak di ruang yang hampa. Sehingga lafaz-lafaz per Quran itu harus kamu jiwai per lafaz, bukan per kalimat atau apalagi per kalam, tapi per kata. Misalnya begini, saya beri contoh. Saya kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya tidak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang syarahnya muaddad. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Subki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli di bidang itu. Ada orang 10 yang ngarang. Itu koalisi, no? Koalisi. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir ke saya. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua semua ardullah.
Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi. Iman pas-pasan aja ditakok neng Jerman ya. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai. Karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daro'at ya supaya potensi buruk pun kita hindari. Jadi tidak usah nunggu terjadi buruk, tapi potensinya saja sudah dihindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya hatta itu ghoyah atau illah. Kalau ghoyah berarti begini, kalau ghoyah itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemah. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita, entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Piye awal itu dianggap awal dia yasma'a kalam Allah. Itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya, kayak Ahmad bin Isa al-Muqsarawi, beliau seorang dokter ahli qiraah, terus ada ya termasuk ada Yusuf Qaradawi, banyak lah. Di situ ada sekitar 12 atau berapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau nerjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalam Allah, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi gua Mama. Nah, tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalam Allah. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja, sementing semuanya itu demi yasma'a kalam Allah. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak Bah, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, ya kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa. Asal yang dibandingkan agamanya loh, jangan orangnya. Saya bilang. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya Muslim, copetnya ya Muslim, koruptornya ya Muslim, penjahatnya ya Muslim. Yang miskin juga Muslim kalau orangnya loh. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo, asal jangan orangnya. Ya coba nuruti orangnya, kadang kiai masuk proposal karena per kepala dihitung terus ya dihitung lah. Kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya kalau orangnya ya kasus lah ya banyak yang ngaji ke dari istri ya banyak. Lho kok nilai mobil itu ora pantes ya, tapi alasannya juga ngaji kan pantes. Lha iku ngaji apa modus misalnya. Ya udah orangnya tapi. Saya ulang lagi. Nah saya itu tertarik sama pikiran itu. Saya berkali-kali istikharah sama Allah. Menurut saya kita harus berani. Piye-piye Allah wis janji bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghu fa idza huwa zahir. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya. Konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan gak kelasnya lah kira-kira nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu udah kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan itu. Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsyadus Sari.
Beliau menganalisis gini. Mungkin Anda enggak pernah terpikirkan, jenderal bakat ulama. Wong arah bakat ulama mesti rata terlintas. Irsyad Sari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti, yang arang Ibnu Syihabuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama daerah itu memang terbanyak. Ulama daerah Imam Suyuti itu banyak. Ada yang enggak Imam Suyuti, dia PD-nya bukan main dengan khas qawaid fikihnya. Ada Imam Syaroni PD sekali bahwa dia wali akhwal, yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu ngisrai sos. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syihabuddin Al-Qastolani yang ngamati gini, dan kita harus dengar teori ini. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah dianggap ora level plus. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas di manusia, sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil. Tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena nggak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya rektor Al-Azhar terus dibanding kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa ada rival? Karena tadi akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibin wujud. Lah ini ndak alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru sayan. Ini kan berarti jadi pepatah. Al-adamu yakhluqu maujudan. Ono barang ora ono. Iso nyiptakno barang sing ono. Itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras wis iya koyo wis kan iki lucu kan wong waras kok debat kok. Kira tahu mikir terus. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab la yaquluna. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi, kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Mesir, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Batil. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmahu fa idza huwa zahir. Yaitu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan cara akal. Sebut saja musabbih. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham. Makanya santri khusyuk memang problem. Cara Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutanasik, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Bisa disair di fasadun kabirun alimun mutahaddits tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Apa ra dindel wong itikaf wae. Dindel nak fatwa hukum melenceng. Mau wae ora tak melenceng. Sambung ke ora. Nah,
Saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibil wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibil wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal sih. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibil wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal ini dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibil wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama. Tapi akal tetap menemukan itu wajibil wujud. Dong ya. Ya dong, alhamdulillah. Ya orang cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul fikih, saya ngajar di Studio Kiri yang menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah. Disebut logika mantek. Karena itu yang semua orang punya. Yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra. Nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabbir tapi wa rabbaka fakabbir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa Allah kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum. Sing khalaqas samawati aslul maujudat. Dong ya. Lah kowe kan gak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi kepinginnya khatam. Khatam barokah. Kulo nu nganti isin, bolak-balik. Kulo nang akhir sana disuani berbagai pondok besar di Indonesia. Disuani wonten apa kok mriki niku syukuran batu khatam maka. Apa tanya gue sowan ado-ado. Orang tanya kulo ndak termasuk orang yang apa ya, yang percaya barokahnya khatam-khatam. Orang barokah ya paham. Maksudnya ya nak iso paham ya khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu, Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Nggak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya melewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Orang Arab yang bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak. Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan paham. Nah, ditakdir bakat. Gak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan gitu. Kalau sing gak bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat Torat mari wong cepet mati mesti. Berarti nasibnya Quran di depan orang-orang ndak alim itu sudah kayak jima. Orang mati-mati swacakno. Lah ya mati tenan. Ya kok ya ora mikir dia itu qatil ndak dalam sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status fikih dia qatil. Pembunuh. Wah, itu kan iya, warisnya masuk. Gak contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badr, masyhur itu riwayat ini. Bernegosiasi tentang Asra Badr. Nginep ya. Karena Mekah Madinah memang jauh. Pas nginep itu adalah Nabi baca surat Waktu wa kitabim mastur sampai terus itu amkuliku min ghairi syai'in amgumul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan enggak apa-apa kata Allah, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab.
Amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa alam raya ini Tuhannya enggak Allah enggak apa-apa, tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Ya mana ayo do goblok bareng darane alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun, ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardo, atau ya mereka Tuhan kamu itu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yukinun, kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar ke situ dia langsung Nabi masih imam itu marah, ya Muhammad matarok tali aklina saya. Akalku mbok entek ya Muhammad. Karena Quran itu fair. Fair artinya kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit bumi. Atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab. Jadi Mut'im bin Adi, entek akalku. Terus Islam hemat Islam. Tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu udah terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu enggak terkenal karena tadi mubalek ono mati tetap kulo nafsin. Ono wong kawin suamin ayat ini. Aku cilik nganti tua, iku yo montok 3 ayat. Angger wong mati kulo nafsin, wong kawin wamin ayat. Apa nek wis itu? Wong kaji yo walillahi ala nasi jibe. Wes ngono. Enggak ada kemajuan. Wong sangune padha dadi gak perlu mikir. Nah, sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau enggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Apa itu fair? Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah enggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan. Ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya, kata Allah. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Tunjukkan prestasinya apa coba? Apa ikut bikin langit dan bumi? Utawa misalnya orang gawe urun kata Allah. Am lahum syirkun. Wis urun semen sitok, gak usah gawe urun. Yang tak atine wong kafir. Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi, kok cucu mengerani bumi, wong dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak, tua aku jadi mengerani kan. Oh itu kayak apa fairnya Quran? Tapi lagi-lagi ayat ini tidak populer. Siapa sih ngapal ayat itu? Hafid ya gue sama antok. Yang gak hafid gak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Aruni. Aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih bi kitabin min qabli hada. Enggak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya asaratim min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan enggak mungkin. Makanya kata Mut'im bin Adi, sudah Muhammad matarok tali akli kenasya. Sudah akalku sentek. Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena bacaan Quran. Sekarang enggak bisa. Mubaleknya ya foto klise apa? Copy paste foto klise. Iku wis dadak terus gini udah itu ulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dalilis wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum terus sama ngira apalah sanggeng. Cara aku kiai ini malah dalil atolaku marrotan. Kurang ajar. Ya dong yo kawin itu potensine loro. Nek ra terus yo pegangan. Mulai cara aku kiai ini malah ben jelas oh. Di bang amen dilem-lem baca ala ben aku mawat datang. Orang anti suwe do pegatan. Sawan ya sunisan diomongno ae. Ya Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya 2. Apa? Atau laku fa'imsakum bima'ruf atau nasirakum bisa. Dong potensinya kawin loro. Nak terus ya terus sing apik. Algatan ya pegatan sing apik. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu gitu. Aku lah balik ya di sawan ini yang badhe kawin itu tak kandhani ngono. Terus piye nek kawin gitu ngono Gus supaya mawat aku mau to. Yo ora kawin ku nek ora pegatan ya terus biasa. Lah engko nek nanti 10 tahun nek ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum. Lah anak
ternyata kok pegatan ya berarti ke mlebu ayat falat tadaruha kal mu'allaq. Di bawah jelas harus jelas di akhir ayat tadaruha kal mu'allaq. Versi. Repot. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia tidak punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya itu tadi ya, saya kan kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Nah terus sekarang usah miris susah. Biasa lah. Usah miris biasa. Nah, itu hadis sahih loh, orang hadis sahabat itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, fa'ina laka min ya'jud wa ma'jud. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi ya'jud ma'jud makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Gitu, sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingin Ya'jud Ma'jud, kan nggak mungkin kita dibandingin Abdul Qadir Jilani dibandingin Ya'jud, bandingannya Ya'jud. Jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga, kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah, misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Ini alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis itu nangis. Saya baca hadis itu nangis. Apiye pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya ada masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Oh ngeraro kuncinya kok mlebu piye. Lho kira tau ora rasane para pangeran. Mulane tak latih ke dadi pamit. Wong ora ono kuncine kok mlebu. Aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kok kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu asumsikan cek kunci produk, cek kunci password, pokoknya tetap terserah kunci. Cek GSS pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah itu. Sementara kita tidak pernah tahu, Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Nah, kok mlebu kon ndi gitu. Tapi jare kancaku. Oh, perkara orang pintune. Langsung transparan. Wah, ya perkara. Bahasanya jurang. Ora usah kunci, langsung jurang. Nah, tidak saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 aja 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini, neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu hal min mazid. Karena asumsinya wong ditetel ae. Mane mlebu neraka lara tenan. Wong kejet-kejet ora iso. Padahal nak wong lara kejet-kejet itu ora untuk puas. Iku wis lara. Kejet-kejet ora iso. Nah disebut wa idza ulqu minha maka nadhikon ta'awunalika muqarranina ta'awunalika. Mergo makanan doikon. Kenapa makanan doikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit. Karena ini tidak habitat manusia. Tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi jari neraka gak apa-apa masuk neraka, wong entel-entelan ae. Nah, surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fix. Kok anggere sing wis masuk standar fix, wis cukup muni jebek. Lah iku masalah. Mergo standar fix.
Dadi sawae wae ke mlebu terus jare swarga mpun Gusti. Mergo asumsinya itu lek itu ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka Oke. muni terus hal watakulu hal mim. Tapi kamu tenang saja, tak kayak resep. Neraka ketika amen muni hal mim masih, ternyata Allah itu tidak terima. Karena Allah tetap Rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu 'alan nar hatta taqula qit. Serasa bermakna niku termasuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima, neraka dipenjara. Muni kurang, wes. Gak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qul li jahannam halim talati wa taqul halim. Ternyata sama Allah itu diseneni. Kurang-kurangnya. Nah ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Ya cara tadi. Wong swarga iku didudono kuncine. Sudah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu sujud. Sama dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuhul Ibad bab itu. Ada 4 hal yang dadekno Nabi Adam itu nangis. Saya ndak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku ning swarga, itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat ning jabane swarga, nak tobat tetep mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun muter-muter ning Arafah, kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo tadi lho ki agak tau mikir, wong ora ulama ora tau mikir. Lho kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota Toa, saiki jare kota wali. Iku ya wis cukup. Tobate nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Hawa diceblokno ning Jeddah, lan darane Jeddah Mbah Wit. Terus ketemu ning Arafah. Saking suwene nganti kenalan meneh. Dengan sinten kula aku Adam. Lah jenengan sinten kula Hawa lan dari Arafah. Ta'arufah, muga Adam mbek Hawa ku kenalan meneh. Ya ning tugu cinta iku jare. Jare wong-wong ta. Ya ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki Saudara? Tugu cinta. Mulane sing bojone elek nek kadung ditulis nemu selawase. Kalau nanti bocah elok aja tulis ning kono. Ganti ora gantine. Umat Nabi ku maksiat ning ndi jare Nabi Adam niku. Tobat iki to. Ama syarat harus ning tanah. Terus iki sing cerita ketiga aku aja lakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku itu disini kelabenan apa-apa. Gara-gara maksiat itu juga diberikan. Umat Muhammad, akhir maksiat itu atau betul kelabenan. Pasti dia itu saya iso kelabenan. Jadi Nabi Adam diantara iri ini khotbah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali lagi ke Quran. Orang itu tahu kualitasnya Quran. Itu setelah seperti itu, sehingga kita misalnya mau kuntum khaira ummatin ukhrijat. Kok ndak khaira ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita ndak. Kata Nabi begitu bangganya. Ndak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya ndak kata Nabi. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasholli kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan sholat. Sehingga kualitas buminya Allah itu senang. Lo coba misalnya kita di bumi, itu komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa nyesalnya bumi. Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Kok dak khaira umatin itu kayak apa? Lah tapi ke mana nih Quran ra koyo aku, terus jadi goblok mau. Karena
Paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Jadi lah ya oke maca kuntum khairu ummatin sausé dimulai sekian fadhil itu umati Rasulillah atau baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khairu ummat. Coba misalnya kita di bumi. Terus nabimu Nabi Musa dan Nabi Isa. Tentu semua nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais. Kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair, artinya ono sesuatu yang digo sujud terus, ono yang belas gak digo sujud. Jadi kemana ono bumi yang digo ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Wah itu kan dia tersinggung tuh. Bandingkan umat Nabi, senengnya kayak apa bumi-bumi di era umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Neng pojok Papua itu ono masjid, engkau lungo neng perjalanan, pomel digo sholat. Apa saja dipakai sholat. Makanya Nabi begitu bangga, wajilat lanal ardu kulluha masjid. Mulane kejongo saleh bento-bento fanatik salat nang masjid atau masjid. Ya salat nang masjid pas jamaah tok, jo fanatik teman-teman. Saiki bumi liyane iku ora dadi wali kok. Alasane bumi paling afdal iku masjid, ngaji murah kata umat Nabi iku wajilat lanal ardu kulluha masjid. Ya balik wong saleh ra ngaji iku masalah banyak. Wanda nih modele ora pantes wong kono luwih khusuk timbang aku. Kowe ngandani piye? Tapi kudu ditobatno ben roh hasil umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi itu. Lho kula bayangno bisa. Bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Dan saya kira kowe iso mikir, wong kowe digawe kok lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah atau hidup lagi ya mudah sekali. Materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Dukhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Jadi ukurannya fama bakat mongko ora nangis. Alaihi mengatasi wong dolim-dolim itu apa as-sama wal ardu. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah. Karena bumi ya duwe Rasulullah. Coba kamu bisa mikir ke alasannya apa coba? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Iktiya tau'an au karha qalata ataina tau'an. Ketika bumi ditanya, kowe saiki langit bumi tak gawe. Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tauan maksudnya secara apa? Sukarela au karha. Dari langit bumi ya. Bantah jenengan sekarang ra iso wis apa atena toin nurut. Nah, kalau bumi status atena toin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kula tunggu maksiat terus. Kali-kali mbok kula dikhosfu mawon, saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian ini di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa tersiksa? Lalu kalau ada bumi sering nangis, kok iso sakit ternyata. Masalahnya saya ini wakil wong rawaras itu repot. Ya tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama iya gak diperkenalkan, gak sepopuler wamin ayati. Kalau nafsi dah ikotul, karena itu sing rezeki ini. Kalau semare ini tobat ya. Jangan punya studio sebenarnya. Saya kulon itu serai mus. Karena apa ya? Gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innakum apa ya rabbi innakum takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi Quran nanti keluhane nang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Fa idza qara'ta ayata kadza bi ainiya wa qara'ta ayata fa anta tahjuru ayatin ukhra. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat artinya kan meninggalkan sekian ayat.
Saya itu baca tarikh, Islamnya orang kafir. Itu nggak ada yang ayat populer di Mubalek Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer nggak di Mubalek. Amukulikum min ghairi syai'in amhumul khaliqun populer nggak? Yes. Belas kan? Tapi ayat-ayat sing ya saudara kan ditinggal. Semari dosa to. Kritik Mubalek itu dosa ya. Tapi nek dikritik tambah dosa. Lah ora ono sing elingno. Naraku sopo semuanya. Nggak ini kan kontrol ya, kan nggak fair ya. Kita sudah dibayar, dihormati, disebut sohibul fadilah. Itu kan gelar yang nggak mudah. Boyo imbang sampai gelarnya. Cek wabil khusus. Pinggirnya bukan alim alam-alam, nak balik wabil khusus. Kadang MC-nya kayak wabil khususil khusus. Khususil khusus nabi. Khawasul itu nabi, wali kok khawas, nabi khawasul. Kami di Indonesia cukup Mubalek. Enggak di sepuro begini. Utawa yang saya ngomong ngono itu ya orang definisi, jadi orang masalah. Sajane masalah, cara ahli ilmi. Enggak di sepuro pengiran, sepodo awamin, insyaallah. Gak jelas itu, kalau suwon gitu. Jadi nak kapan ngalim ya, makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggep aku itu wong aneh, tapi cara pangeran kula nu ra wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku itu. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabian akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasahbihi ajma'in. Nah, dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabat. Ayang kana dalika sahabat, wanu krimu Abu Bakar, wanu krimu Umar, wanu krimu Utsman, wanu krimu Ali, wanu krimu jami' ashabi Rasulullah ajma'in min ghairi tafriqin bainal. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan doyikon. Kenapa disebut makanan doyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga, kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi kluen akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni deh. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya rokok, roh desainnya terus mau ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang sempit. Lah nak tersiksa di tempat atur iso pelayon. Jadi malaikat berdaki kue juga. Ya kan lumayan bedak-bedakan sih. Ini ndek. Lah yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan doyikon. Ya isane bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan Israel iso. Akhirnya da'au nalika subur. Itu artinya kalau kamu memahami neraka kemudian baca itu kan plot. Sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah SAW. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik diusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono swarga. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren gak? Oh, keren. Layak untuk gelar apa? Khairu. Kuntum khairum. Kabeh umat iki iso apik nek ditugoni Nabi. Umat Nabi tugoni mudhen wis apik. Ditugoni mubalek wis iso apik. Ora kodang. Umat dhisik ku dadani ku butuh Nabi. Umat Nabi mudhen kiai. Jeneng sertifikat corak koyo.
Ulama untuk gelar ulama warasatul Iya. keren. Contoh duit barang ayo. Wah. Ayo wis iso nujono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulia. Mulia. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kulo sing tak kritik ya oknum ya. Ora kabeh tak kritik. Oknum tak kritik. Kulo terusna. May yusraf anhu yawma idzin faqat rahimah wa dzalikal fawzi. Faqat rahimah monggo teman melasi sapa apa ing man taala ai aroda sing ngersano sapa wala maring man al khaira ing kabeh. Wa dzalika te mengkono-mengkono tenan iku al fawzi. Iku bejo sing tenanan sing jelas. Lah ya nek kowe keceluk bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sausé nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini itu, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham, jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus, tapi nek ning swarga iku mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Ain aja itu selamat al-ghairat kang. Wa yam saskala mun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa iyam sas lamun ngenekno kae sira sapa apa biduren lan siji masalah. Bala ing dise bala. Kamarudin ka dene lara wa fakir lan fakir. Fala kasyifa mongko ora ana sing iso buka iku mujud erofiat sing ngilangno iku mujud lagu mare aduri sapa ilahu kecuali apa. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung apa. Soale dilaten kudu yakin. Wa iyam sas kalamun gepokno sapa wae kae sira bi khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kau jenis sehat, wal ginan lan suge, matanya ginan. Jadi nak golion ini sempa'il, nak ginan apa? Master kasih khaten kau jenis sehat, wal ginan lan suge, atau kemaharjan. Fawa mengote awala kulisen ngatas saben-saben perkara qadirun dan sing kuwasa. Wa min huwa minasy masuka utawi gepokno sira, utawa mekenakno sira. Masuka utawi gepokno sira, utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau duren napa? Khairin gitu terakhir. Khairin. Wala jirulan tapi sampe mawon iki duren napa? Khairin wala jirulan ora iso nolak, ora kuwasa ala rodi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa wiru liyane. Wa wa ta'awu al khairi ku dat sing iso maksa, memaksakan kehendake. Ail qadiru tegese dat sing kuwasa. Alladzi kang layak jisu syai. Tolayuk jisu seun kang ora ngapos ngopo seun apa perkara. Terus Allah menawi musta'lian halidat sing ngungguli. Fa ibadi jauh di atas kaula-kaulane Allah. Misale qahir ngeten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milih kesafi, cara oleh milih, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh ambek kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milih. Cara kalau oleh milan itu kalau nu ras misalnya cacili SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau atau lagi sinau tas. Cara kalau oleh milan. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu fikih. Kualitasnya. Misalnya begini. Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa omong ya omong, apa menang ya menang. Aku apa iso ngadeg ya ngadeg, ben lungguh ya lungguh. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya, Qadariyah. Ahli sunnah nek nyontokno ya pekok pisan padha wae. Ana nyontokno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa ya tuwa. Artis ora kepen tuwa elek ya ngono wis tuwa ya. Nah, akhirnya perdebatan ini wis kayak perdebatan kusir. Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ra kena dibantah. Misale Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ape bantah piye? Misal aku pengen ngangkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal ta banting HP. Nah, ya nyata delok ngono kan kaya manusa ya gawe Gawe sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri.
ahli sunnah nyontokno sing wong ora iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek pengen turu, nang turu langsung. Ngene mutaji ahli sunnah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak ndek karep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cangkem elek. Lah iya nak wong iso nonton karepe dhewe wong turu ndek karep to. Mboten. Lah kok tangi karepe sapa? Yo karep dhewe ora ndek karep. Oh, kakak ISIS. Makanya sampai ada cerita sing jorok rodok pornografi. Masyhur ana wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Syari. Masyhur Syari itu wong alim alamah penulis tafsir tapi madzhabe nopo? Mu'tazilah. Buat cerita buat tenan borong rodok jorok. Singkat cerita berarti keloni, pokoknya bar berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari iso nentokno karepe dhewe. Makanya ada kila di akhir hayatnya Zaman Sari itu menjadi ahli sunnah. Baru kaya iso baleni. Tapi di tahun buat tenan bohong. Tapi di kitab-kitab pakai. Jadi wong iku sing iso ahli sulam iku wong ayu ora mubalik. Mas Sari iku meletene ngono. Iki iso dadi ahli sunnah baru kaya wong ayu. Jadi paham. Jadi dia berjima, wis bar metu manine wis entek tenagane. Enak Mas. Enak. Ben balen yo jenenge enak iku ben balen. Ayo Mas saiki nah. Wah ora iso. Jare manusa iso nentokno. Jare mampu menciptakan karepe dhewe. Wah nek iki ora iso. Terus betul. Ayo ahli sunnah. Ya oke ahli sunnah. Nah, artinya gini gitu. Kalau kita dengan contoh-contoh tadi, maka kelihatan benar wahwal qahiru bahwa kita benar-benar makhur, benar-benar dipaksa. Lha kok kowe kabeh kan ora pengen bodoh. Tapi apa yang terjadi? Aku nyara aku pengen lho di muridku yo, so mesti yo pilih-pilih kan. Tapi apa yang terjadi? Karena kita wis makhur, apa? Makhur. Wis kene iki takdir mau apa coba? Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok gak kepen di bojo wahyu neriman. Tapi apa yang terjadi? Kayak kode bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua maghur. Paling beri pecah. Lah iya itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus Abdul, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia tidak dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangi hafid-hafid kecil. Jangan kira tabiin itu sahabat itu menangi apa masif ya orang-orang ngapalkan Quran apa? Secara masif. Ya masif, era sahabat itu masif. Tapi tentu yang ngapalnya jangan kira tabiin. Tapi sahabat menangi. Terus Ibnu Umar semat buku. Ojo ngono, warai fikih. Kalau saya warai mabadi fikih. Kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sebelumnya. Ojo kok ulang Quran sebelumnya. Tentu kalau baca nggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca nggak apa-apa. Resikonya tadi itu satu. Misalnya anak, misalnya cacili orang ngapal Quran, tapi tentu baca ya, tetap baca nggak apa-apa. Baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud, hitam, bakau, mukhalafatul. Terus suatu saat dia hafal Quran. Dan di antara di Quran misalnya ada ayat ya duwai foko. Dia tetap tertawa, masih maknane tangane Allah, tetap dia yakin mukhalafatul. Nah, kenapa Nyon Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyon Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh ngapalkan Quran. Jarang mereka diajari apa aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat dua ifokoidin, iya jadinya banyak yang mujassimah. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan urut. Ya tapi dibanding apa lo komik ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi.
Misalnya Nabi pernah fatal wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Sehingga Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, inna rabbahu qad qala. Muhammad saya dindang pangeran, besok sidik-sidik untuk wahyu, saya kira untuk akhirnya ana wahyu wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka ma. Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Sidogiri, mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah fatroh sekian hari, terus dikritik musuhnya, pas dikritik turunlah mawaddah rabbuka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu, terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak ngeneng kamu. Terus takut bapak, memangnya pernah Pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan sedikit lomba. Dan menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, itu tetap utinal ilma apa? Qoblal. Ilmu ini harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-none kanel, sama? Misalnya la ilaha illallah. Ada orang dilatih la ilaha illallah wiridan jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam, kamu harus tahu di ilmoni. Nah terus di ilmoni tenang. Iya, alam itu kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab sing super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Iku jenenge Allah. Karena penyebab maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud Allah dhewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus pas maca fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas. Timbang ra roh ngono blas. Paham ya? Terus ngerti-ngerti fa'lam annahu ya akhirnya betul wis gendera ning topi. Ya ngono. Maksudnya ning atine biasa wae tapi sing gede genderane. Tapi ning atine enggak seluas kita yang waras maksudnya yang masih sing memahami secara detail. Lho syukur-syukur mereka yo genderane gede atine gede. Ya gue aja terus ngenyek ra mesti ya muga-muga ngono. Karena piye syarat ilahi itu fakla. Ngerti itu ya pokoknya kualitasnya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau Gus, kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Nah, wujud super ini kita sebut wajibil. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil terus la ayatin satrusih. Tapi kalau misalnya enggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu. Kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Enggak apa-apa menurut saya, yang pakai bendera juga enggak apa-apa. Dia ono syiar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pang kan malah ya sudah itu enggak apa-apa. Oke, kita dapat. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibgha taqwa wa man ahsanu minallah. Sibgha itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan adegan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, "Hak kamu nanti masuk neraka." Saya mesti menjawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus pangeran enggak Allah? Mesti tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pangeran tetap Allah, kan bus warga ya pangeran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing la yatabaddal wa la yataghayyar. Ini kan kenyataan yang nggak mungkin berubah. Makanya mayubaddalul qaulu ladayya. Itu qaulu la ilaha illallah. Bahkan kita istighfar saja nggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika li hadhihi kalimah, kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat la ilaha. Meskipun kita tidak melafadzkan istighfar, kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qul lil ladzina kafaru yantahu yufar lahum ma qad salaf. Sekarang orang kafir 70 tahun enggak bisa istighfar. Tapi sekali dia melafadzkan la ilaha illallah yufar lahum ma qad salaf. Padahal tanpa melafadzkan istighfar, cukup melafadzkan la ilaha. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan wastaghfir li dzambika ibada hadil kalimah. Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sibgha, ini baru fa'lah. Nah, kita enggak.
Ibnu Mat itu menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang hafal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Kau salah paham, terus kritik. Mungkin dia orang hafal. Cangkem. Sing cangkem anak kue nggak usah melok. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Kemudian dia nggak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya? Apalagi yang merasa besar. Kalau ada orang alim diidolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan yang ngaji saja kan lebih gampang dibanding undang kan repot. Tapi adat di Indonesia aja. Kalau nanti bosan nanti diundang. Tapi kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang idolakan orang alim yang ngaji datang saja nggak ribet. Udah ya agak ribet. Ya tapi kalau 1, 2 ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini enggak logikanya balik ini, tentu ini enggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini guys. Misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir. Orang lagi. Ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujah. Dijadikan hujah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa yang namanya Musailimah tuh. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya nanti apal. Sekarang ini Musailamah itu apal. Banyak saya apal. Itu yang nyewa saja tahu kali itu tidak Quran. Tak contoh ya kan ya ini. Misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati bukro, faljariyati isro, falanqasimati amro. Coba wadariyat, dariyat itu darah itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang nggak terlihat tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darah itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati bukro, kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat mananya menggerakkan. Makanya yang menanggung, mananya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerakkan. Nah, dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isra. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar apa? Darah. Sudah, itu orang kafir saja tahu kali itu tidak karangan manusia. Mayaqulu hadza basar, itu tidak mungkin karangan manusia. Setelahnya Imam Musailamah itu apa? Ayatnya kan gitu. Aku hafal. Tapi jangan kira saya penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazari'ati zar'a, demi wong wedok-wedok sing nandur. Falhasidati hasad. Kemudian dipanen hasidat. Terus bariku falkhobizati khubza. Terus kemudian digawe roti. Terusane apa Gus? Falakimati lukma temen juntal. Sampai sing nyewa mendingin. Iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi kok butuh wae akhire alif beta. Ya wazariati zar'a wal hasisati hasda wal khabizati khubza falakimati lukma. Sing nyewa emang bayar. Maka iku apa-apa. Makanya saya itu pernah berdebat ya. Saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir konvensional itu kan wadariyati misalnya ain malaika sing taduru turab atau malaikat sing taduru riyah. Tapi kalau tafsir sekarang guys kayak Sa'rawi kayak punya ya tafsir itu ya pokoknya tetap umum karena al itu mausul yang ibham ya tetap ibham. Jadi ya wadariyat ya kekuatan apa saja yang besar. Dari yang besar tapi ya besar kekuatannya besar tapi kecil. Dari sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya misalnya saya ulang lagi. Kemudian orang-orang yang punya gauk salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok terus penikmat naghomatul Quran, penikmat akhirnya alif dan ta. Bocah celoko kan padha karo wazariati. Ngono maksud saya. Dan itu celoko tenan.
Terus muji Quran mergo notnya sama, diakhiri alif be ta. Lah nek ngono ora padha be wazariati jar awal khasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kula nyuwun. Jenengan kalau seneng Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa kita. Cara ora cerdas kok bapak ngomong biasa wae. Cara proses ya kok bapak. Kita kebanggaan cerita Ibnu Hajar Al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lho syukur-syukur misalnya muqaddar ada keajaiban ya cilik hafal Quran terus gedene yo alim. Tafsir Pak Imam Syafi'i ya muga-muga. Nak ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibu Umar itu tetap bareng be ilmu, napa? Karena ini cara. Kunna utinal ilma qabla kata Ibu. Cara kula itu penting sekali. Lo coba misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kualitas lam yalid wa lam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak, yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan sesuatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajma'in semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nyifati Quran mau tenak, nak dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat tahunya hanya itu? Celoko gak kira-kira? Celoko. Jadi corone gak ketemu momen kayak Mansur ya, gak ketemu momentumnya. Dan kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu ngapal Quran gitu. Nah orang apa kan padu merapal kan. Ra oleh muni ngomong iki ra oleh jelas ra oleh. Haram jelas. Ojo sama merapal. Cara muni apal iku liyane dasam suku ira. Aku berapa kali ketemu wong kaya murid, belum diapal sama setor. Karena tidak samsul, lihat ini ku. Maksudnya itu sama ya bolu. Apa kan ya? Tidak. Coba tes. Tidak samsul. Pak mubang. Tidak jaati sofa. Keliru. Tomatul. Orang itu ke arah. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit 3 kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid wa lam yulad. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu enggak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Ma khatara bibalika Allah bikhilafik neng atim gumrenjet pangeran kaya apa pokoke Allah ora ngono. Lah ra ngono iku ben gampang disebut mukhalafatun kayak apa. Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu kemudian nanti baca walam yakul lahu itu kenangannya pasti bagus super. Bandingkan ndak punya kenangan ilmu kemudian hanya baca qur'an terus ditanya apiye Quran iki iku Pak Nakdal ya akhirnya dal kabeh. Nakta yo tak kabeh kayak apa celakanya kita. Lho mumpung udah ketinggalan dah, makanya saya ngomong sekarang. Terus aja jadi fitnah, seneng kamu kok jadi fitnah. Surah pinter senengane kok. Ora terus gue simpul, cara Gus Bak caci ora oleh ngapal Quran. Sing ngomong ngono iku salah. Lu cak kok tukang gosip. Sing ngomong ngono iku salah. Islam nomenah macam-macam. Tapi orang sangka kafir, sangka kualitas B dadi A. Bisa ketika nono biasa ke sahabat, tapi saya ini sudah difitnah. Bisa sahabat biasa jelok tabiin, cung rene nukmin binasatan. Ta'al guna deh, nukmin binasatan. Ayo iman bareng aku delok lah rapopo. Karena dulu itu muni iman itu ora kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Makanya Nabi ngendikan aliman bitun wasitu nabi ta'ala la ilaha illallah wa adna imatatul adza anitorik. Jadi Nabi kadang ngendikan iman ora kok tasdikul qalbi. Jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman itu ya disebut iman. Nabi nyontohkan termasuk imatatul adza anitorik. Makanya sahabat udah sering guyon. Cung rene cung iman lah sedelok lah. Maksudnya kok imane sedelok ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Ternyata ta'al binanuk min sa'atan. Ya, tapi ngomongan ngono saiki yo kok dadi apa?
Iman kok sedih lo. Iman dia selawas bar saya. Seru kayak akhirnya saya yang menggoblokkan diri. Daripada alim jadi fitnah ya. Menggoblokkan diri. Tapi nak sekolah saya adalah wong yakin aku ora goblok. Jadi akhirnya ya serip. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita, terus sampean tahu kita ada ingin tua, raiso elek. Itu kan bukti kita ada punya kehendak sama. Terus kamu baca wahwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Dari sapa pengiran maksud? Nyatane aku pengen ngalor, kepen ngidul. Contone iku. Lah nek contone ngono ya kaya qadariyah apa? Itu maksud saya. Paham ya? Tapi nak men contone ra kepen tuwa ngono ya kowe kan nemen ada Jabariyah. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Ya karena sendiri mengelola kebenaran benal Jabariyah wal. Iya sudah memberi farfiu wadamil labanan khalisan sa'iqal isyari. Jadi mengelola kebenaran itu benal dam yo najis, faros yo najis ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan khalisan sa'iqal isyari. Makanya kayak keliru, nak nyesal nih Indonesia calon presiden, terus bingung. Ngelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana, kecewa di sini itu seni. Makanya kalau kecewa sampean itu tak nikmati. Awal kebenaran jumlahnya kecewa. Dukung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk. Akhirnya nambung rojak ning Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Timur tra prospek itu. Dadi ora to. Alhamdulillah ono wis. Dadi dimana sapa? Dimana? Sajane setan bodoh. Pak ngono kok lakoni ora jelas-jelas. Setan yo. Justru barokah itu akhirnya gak to. Jajal di murid pejabat. Nah, prospek kan marahi Toma itu kan kriminal. Lho kalau nu kesuwen di murid jenengan nganti kula ning Yogyakarta ngaji mulai wong profos wong elit nganti keterusan kok ngaji ning kene gari dadi kowe didik aku tenan. Dadi baru kamu ngaji ora jelas iku. Pol baru dari. Karena iso kok Toma apa? Memutus apa? Faqo ibadi dalam sandure kaula-kaulane Allah wa ta'ala al-hakim dat sing bijak fi khalqi dalam penciptaane Allah al-khabiru dat sing khabir sing mirsani dibawati ilim kelawan batin-batine alibat kadwa irin kadwa iri Allah pun titik wa nazala lan tumurun nama qaulus mangsane padha ngucap sapa wong akeh Nabi sallallahu alaihi wasallam iktina nakakno sira Muhammad nak ing kita bimakan perkara ya sedukan sene apa malaka maring sira binubuwati kelawan kenabian. Faina ahlul kitab mongko satene ahli kitab ku angkaruba iku ngingkari sapa ahli kitab kang isi. Jadi wong kafir-kafir Quraisy kan asline wong goblok. Tapi krungu gosip-gosip kok ahli kitab. Sing ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka enggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi. Saksinya siapa?" Qul ayyusyai'in akbaru syahadah. Aku ngucap sira Muhammad baru mari kufar ayyusyai'in utawi dine perkara akbaru luwih gedhe apane syahadatan kesaksian. Kami sunati dawuh syahadat dadi tamyiz muhawalatan den pindah anil mubtada sing mubtada. Artine syahadatu wa akbaru syahadat. Kul ngucap sira Muhammad Allah utawi akbaru syahadat Allah. Ilam yaqulu lamun ora padha ngucap sapa ngakeh ing kata Allah. La jawab ora ana jawaban mujid wa ruhu saliyane jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini rono Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoknya kesaksian itu Allah. Kalau mereka ngomplain tapi Allah itu abstrak tidak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya mbek barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek. Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rungono ya orang mikir. Misalnya toha tak bedhe. Wah, mau nak rai so sapi umat mbak bisa. Sapi kan agak empal ya, agak konangan. Misalnya ini guyonan usul fikih. Usul fikih kan sebagian ilmu mantek. Pari itu wajib zakat or, wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kot? Kot, yakin?
Yakin? Apa karena itu makanan? Makanan. Lho kok nek krono kot berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu usul fikih, tapi coba melo. Tapi rungokno wae, wong ini ilmu. Ilmu cocok ra cocok wis dirungokno. Bahasa antar rawi seau. Ilmu itu cocok ra cocok kudu dirungokno. Di kaidah ilmu usul fikih itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah awake dhewe, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus ditekno, terus dia apa? Terus didis apa? Eliminir apa? Eliminasi. Misalnya begini, ma illatu zakati zar'i. Oh karena itu kut obat kuat itu ya. Oh karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayum doh. Sesuatu yang dimakan pokoknya sing punya ya. Nanti kan ngelodokno kerupuk, kangkung, kafe. Nah, ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah pil sehat, yang mengatakan sekedar mayu kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk gak wajib zakat. Nah, makanya kata Imam Malik, mulane ora usah alasan, mari keliru wae. Anut pangeran wae. Mulane Imam Malik umum nggak alasan. Makanya wali-wali rata-rata madzhab Maliki. Mergo kakuati ya pegawe. Lah kowe ora tau pinter mergo ora kulino bata-batan to. Lah iya, dadi goblok barokah. Mulane goblok. Kebetulan. Iya. Pulang nanti apal makalah Abdul Hasan Asadili. Kene mbok tiru nek kowe daftar wali udah apal makalah iki. Fa'il latun takunu bainaka wa bainahu. Iku khairun min illatin takunu bainaka wa bainan nas. Jadi misalnya gini. Apa? Elat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang elat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebenarnya Imam Syafi'i juga ta'abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya ta'abudi kayak guruku. Cuma aku ora kepengin syariate Allah kok ora ono alasan. Sawangane kok ora roh maslahat. Jadi Imam Syafi'i jare mau isin wae sawangane kok gak ora ono manfaate. Jadi Imam Syafi'i misalnya ngene tak latih alim. Nah contoh ya bakat borat wae tak latih. Ini kan latihan, training. Wong dandut ya ono training ya. Ono apa karantina lho? Iya, karantina. Ono ape kurang alim tak karantina berarti. Pengen bujul bengok-bengok. Nah, misalnya begini. Ada orang misalnya Zaid rabi gitu nih, terus dijima. Terus isuke pegatan. Kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti iddahnya 3 kali masa suci. Ya, masa suci. Salah satu apa? Kita pasti punya logika. Ya, jadi bengi dijima toha terus isu pegatan. Ya. Bono Mbak maksudnya to sapa. Nah, misalnya. Itu kan wajib iddah. Iddahnya kan anggapnya salah satu guru kan jenis sebut apa jenis haid. Ya. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, maka iddahnya ganti apa? 40 hari. Nah, pertanyaannya adalah ternyata misalnya saya ulang apa? Enggak pakai Februari. Ternyata Maret haid. Haid itu kan paling tidak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak. Paham ya? Untuk meyakinkan itu haid lagi. Tambah yakin kalau itu enggak jadi anak. Karena 3 kali masa suci itu kan minimal ada 2 haid. Paham ya? Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan toha kan boleh rabi sama orang lain setelah iddahnya selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini. Karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansam. Ya tadi misalnya bengi dijima toha terus esok pegatan, misalnya tanpa iddah Senin dirabi Gus Afif,
Terus dijima meneh, nanti terus gak anak itu anaknya sopo. Karena Raide kan yuk ngambil sana ngambil sini. Sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu libaroatir rahmi, karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya zaud awal. Sehingga nanti kalau rahimnya kosong, kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas, nggak ada kaitannya dengan zaud awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya ketok cerdas. Tapi ya tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya ya ora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini, malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, nggak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah karena nggak takut ikhtilatul ansab, wong ora bakal di anak wae? Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tetap iddah. Mergo kok tabu. Ora usah ngono tuh mutek kok elek. Kira-kira mesti ngono ya kan? Lah iya, mau kan dikon iddah wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cah wedok sing karuan ra bakal duwe anak. Apa terus kowe ora usah iddah? Oh kafir kowe mending. Tak lebokno neraka awal, yakin. Ora aku dek sulak agam tak ndonga wong sing ngono iku mlebu awal ana tambane awal. Artinya gini, mau ndak mau alasan ta'abbudi harus kita bawa-bawa terus ila yaumil kiamat. Ya tapi misalnya kowe darani syariate Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup, ya kowe goblok. Kowe berarti darani syariate Allah goblok-goblokan. Mulane kita ya Syafi'i ya Maliki, napa? Ya Syafi'i ya Maliki. Mulane kowe wis bener. Ana gobloke goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Lah tapi gobloke wali iku dadi mlebu swarga. Lha iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah al-qalbu. Paham ya? Tapi goblok sing ngene iki lho goblok. Dadi goblok bar mikir jelimet. Kadok terus muni ra ro. Ora sing asli. Ora sing asli ku perkara. Paham to dong ya? Dong ya. Dong. Jadi goblok sak usah petualangan. Lah iku goblok Maliki, goblok wong saleh-saleh iku sak usah petualangan dadi goblok. Mane masyhur Imam Malik nak ndonga Allahumma imanan ka imanil ajaris. Kula imane kaya wong lugu-lugu ngono. Tapi sangko pinter kok ya. Mergo mau misale alasane libaroatir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenan. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunane iddah? Libaroatur rohmi. Lah nek saiki cara medis, cara SG jelas libaroatur rohmi. Mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Lalasan pasir piye? Yo loro-lorone bareng. Kayak mungkin lho sekarang pinter dengan mungkin. Mungkin itu agar bareng warang au kana dari kata budal. Wah, di war ngomong ngalor ngidul terus. Budal. Kayak. Nah, ini jas. Wah, ora cocok. Mulane bodho di rumah. Nak menawa kok baru kayak hadis aksaru ahli jannah kullu al-bul. Kulo sering menggoblokkan diri karena yo jatahi mau nak menawa. Lah itu terus era Abdul Hasan Asadili diredaksi fa'ilatun takunu bainaka wa baina wa khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasannya ibarat pokoknya Allah utus iddah ya iddah. Malah Imam Syafi'i masyhur tau dibajul Imam Malik. Kowe dhe budak. Terus saiki pembantu. Terus mbok omong ngene. Iqla hadhihi safra fa inna tahtaha dhahaban. Ya, terus budakmu ku pinter. Berhubung fa inna tahtaha dhahaban oleh grokak tenan. Watu gedhe ku grokak. Mergo ngisore ana emas. Digrokak tenan mergo duwe semangat kepen roh emas. Ambek kowe di budak ora seneng alasan. Iqla hadhi sokro, ya rata kok berhubung dikongkon majikane ya diangkat wae. Ki seneng jare Imam Syafi'i seneng sing ora usah alasan. Mergo nek sing ame takok alasan suatu saat dikongkon Iqla hadhi sokro. Memangnya kenapa? Angkel logat. Dia bantu ngono mangkel
Tujuan apa? Ah, mulane iku angel ahli swarga. Mergo ora ono bodhone, paham ya? Ana syarat ahli swarga apa? Ya cocok ya. Lu mangkel lho, misale dong jupukno HP. Memangnya badhe nopo? Mangkel lho. Nganti dijupukno kan seneng. Kenapa kok dijupukno? Mergo dikongkon. Wis titik ora alasane mergo. Mane cara Abu Hasan Asy'ari fa'ilatun takunu bainaka wa baina wa khairun min illatin takunu bainaka wa baina. Kalau di papan pangeran mulang, yes mulang. Terus arep-arep kok muridnya alim mulut kecewa. Mulang yes mulang. Ya mungkin tapi kan demen kecewa. Lah kenapa kok mulang wae? Tapi kan amune kok terus kesane kan koyo goblok. Ya sing bae-bae kenapa kok mulang? Ya ben wong paham Quran. Tapi nanyatane ora paham, diperintah pangeran. Selesai. Oh, isis. Ya, apa lo yang nanti mendatar ali mau apa lo? Fa'ilatun takunu bainaka wa bainallahi takunu bainaka wa bainah. Tapi piye agama iki agamane pengen. Ini saya beboro, tapi ya beboro butuh. Mulane kalau ora seneng fungsi salat sujud dari meregamkan ini, kok mari apa peredaran darah lancar. Suwe-suwe sholat kayak yoga. Sholat satu fungsinya kayak apa? Nah, tapi misalnya kayak rawuh hikmah sujud, lah ibadah pangeran ora ono hikmah. Ya gitu ya mau duduk separuh, pintar separuh. Ya tak warai. Jadi ya cocok ya. Yes. Mereka nak terlalu ilat kok koyo senam yoga, nasibnya sholat sujud nak dianggap peregangan. Kayaknya uang. Kalau nanti di kota, di kantor, Bapak ada ikut itu kursus sholat. Ya, Bapak sebagai peneliti, nanti saya nunggu komentarnya Bapak. Melok so, bayar. Aku ngadu. Bareng-bareng gimana cara Pak? Buat aku. Aku kasih wong alim cara kota gak masuk. Gak nganggo kurang ajar. Aku nih. Betul Anda nunggu komentar saya Pak? Ayo nih. Sholat tadi itu nak keterusan kayak yoga. Gue sholat aja, kalau sujud pengiran sujud aja, bukti nurut. Jadi kalau lo sing apik, kau kan nurut aja, usah kakek teori. Nanti kalau ada satu gerakan yang fungsinya di atas sujud, itu siapa nih kalau sujud? Nah udah bilang lagi orang lereni ya temu. Nah, tapi misalnya kau yakin sholat itu gerakannya rano fungsi kesehatan, kau keliru. Wong ibadah pengiran kau rano fungsi ini, rano khidmat. Terus ya orang biar. Terus kayak gue saya kira sebenarnya. Orang ngomong ilmu, pokoknya ngaji, baru mulai kenalan, terus tuker-tukeran HP. Enggak tua mati, wes sebenarnya. Kurang dilakoni. Ya tetap ya semua aja. Udah wau saya itu datang ini saya dibeni antara yang semua bina penantar siro kafe ala siki atas Indonesia. Wau kialan tinwakana ilaya maring sunopo hadal Qur'anu ikhlas Qur'an. Diro hadal Qur'anu itu sebenarnya. Apa hadal Qur'anu ikhlas Qur'an itu diro. Supaya ngekei peringatan yang sembung isro kafe. Ukhobi fuko. Tegese ngekei peringatan yang sembung isro kafe alama katahi penduduk. Maksudnya ya era itu tentu penduduk apa? Benar pula, mengenai kau oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Biasa orang Mekah. Zaman itu kontaknya penduduk Mekah. Tapi ya Quran untuk siapa? Saja. Jadi Quran waman lambung balago kang itu Mekah apa Quran ini. Ketika lafaz lambung balago arsul di atas maala domiri mungkiroko yang atas itu domiri mungkiroko. Balago terus itu Mekah yang mana apa Quran mina insin sangang manusia wal jin dilang jin. Ain nakum ana ta utahe sira kabeh kula atas ain nakum ana ta sak temne sira kabeh atas dunia dan nyekseni sira kabeh ana mawon sak temne iku sertane wa alihatan ana pangeran putra kang yo istifham utawi iki ku istifham ingkari nang dosa ingkari pun ucap sira Muhammad tapi maring akeh laksa ora nyekseni ingsun bidzalika dikauni ma'allah ilahan Allah ta alihatan pengucapan sirah Muhammad bin Nawawi angesne utawi sa'an atau hakikatul amri atau sa'an atau al-haq iku innama huwa iku ilahu wahid pangeranku mesti ya mau